untuk Oke, nah sebelumnya nih teman-teman kita kan udah sempet ya share di grup tentang Kak, kalau misalnya aku nggak diizinin sama orang tua, kuliahnya jauh-jauh, terus harus kuliahnya deket nih di Trenggalek gitu kan. Nah tapi masih bingung kalau di Trenggalek tuh kampus-kampusnya apa aja sih, atau yang menarik tentang kampus-kampus di Trenggaleknya apa aja sih? Padahal banyak loh teman-teman kampus-kampus di Trenggalek yang juga nggak kalah dengan kampus-kampus di luar Trenggalek yang jauh-jauh yang harus merantau. Di sini juga kita ada kesempatan untuk berkembang. Nah, terus teman-teman penasaran nggak nih? Apa sih kira-kira salah satunya untuk kampus yang ada di Trenggalek ini apa, dan cara masuknya kayak gimana Kak? Terus kayak potensi dan kesempatan kita untuk berkembang untuk kuliah di Trenggalek, hal-hal yang uniknya gitu kan, yang kita nggak dapatkan nih kalau misalnya kita nggak kuliah di Trenggalek. Nah, kita akan bahas semuanya bareng salah satu moderator kita yang dia ini luar biasa ya, berprestasi dan aktif di kegiatan kampus di Trenggalek. Nah, kita panggil aja langsung Kak Faridatul Afidah dari kampus STKIP PGRI Trenggalek. Kepada Kak Farida dipersilahkan untuk muncul di layar. Halo Kak Farida. Halo Kak, suara saya bisa didengar Kak? Oke, terdengar Kak Farida. Iya. Oke, Halo teman-teman semuanya. halo. Oke, boleh Kak, kita kenalan dulu ya Kak. Dari Kak Farida ini, teman-teman di sini masih belum mengenal banget nih Kak Farida ini asalnya dari mana, kemudian juga sekarang aktif kegiatan di kampusnya seperti apa. Oh boleh Kak. Oke teman-teman, perkenalkan nama saya Faridatul Afidah. Sekarang saya sedang menempuh pendidikan S1 di STKIP PGRI Trenggalek, Prodi Pendidikan Bahasa Inggris semester 7. Jadi mohon doanya ya teman-teman, Amin. semoga skripsi saya Amin, amin. diperlancar. Berarti lagi pusing skripsi ya Kak. Bentar lagi selesai ini, satu Iya semester Kak. lagi. Ini ditargetkannya 3,5 Kak. Oh, luar biasa nih teman-teman. Salah satu ciri-ciri mahasiswa berprestasi yang lulusnya 3,5 tahun ya Mbak. Keren, keren, Untuk keren banget. untuk saat ini, kalau aktif di organisasi masih kebetulan diberikan amanah sebagai Presiden BEM, Kak. Jadi Ketua Oh, BEM-nya sebagai Edi Trenggalek, seperti itu. sangat inspirasi banget ya teman-teman. Kak Farida ini tadi udah punya target kuliahnya 3,5 tahun. Kemudian beliau juga adalah Presiden BEM. Perempuan Presiden BEM aktif ini luar biasa banget nih teman-teman. Jadi memang udah tepat banget Kak Farida kita undang sebagai pemateri untuk sharing nih sama teman-teman bahwa kalaupun kita kuliah kampus Trenggalek, kita tetap bisa jadi mahasiswa yang berprestasi dan juga aktif di kegiatan kampus yang gak kalah dari kampus-kampus luar ya Kak Farida. Oke, tanpa berlama-lama waktu lagi, aku persilahkan Kak Farida untuk menyampaikan seputar materi tentang STKIP PGRI Trenggalek. Dipersilahkan, Kak. Terima kasih, Kak. Ini langsung saja ya, Kak, berarti? Iya, Oke. saya Adiwa sebagai ketua dari komunitas Akarwi. Nah, bagi adik-adik yang masih bingung, Kak, apa sih Akarwi itu? Akarwi, Kak, maaf Kak, Kak, bentar. Ada kendala teknis. Oh, belum di ini ya, Kak? Iya, Maksudnya belum bisa. sebentar.
Oke, apakah udah bisa share Kak Farida? Atau ada kendala? Belum bisa, Masih Kak. masih Ini berkendala? hostnya Belum masih bisa ya? belum bisa. Oh ya, sebentar ya. Sambil menunggu Kak Adiba, mungkin dari teman-teman bisa on cam biar saya juga kenal dengan teman-teman semuanya yang sudah join. Halo. Oke. Oh iya, sambil kita menunggu kebetulan ada kendala, teman-teman. Jadi boleh teman-teman di sini ada Nana, ada Gigin, ada Fitri, ada Alicia. Boleh kita share share oh On off cam ya Kak ya, ya off biar cam kita biar juga tahu siapa sih mereka itu, barangkali ketemu di jalan seperti itu. iya. Jadi bisa lebih akrab lagi mengenal dengan Kak Farida loh, teman-teman. Ini karena Trenggalek walaupun luas ya Kak, kalau misalnya bisa ketemu di jalan terus nanti bisa ngobrol, jadi lebih enak lagi nih. Barangkali bertemu sambil ngopi gitu, kita sharing-sharing kan bisa ya Kak ya. Iya. Iya. Sudah bisa dilihat searching saya, Oke. bisa ya. Sudah, Sudah, sudah ya Kak. sudah terlihat Kak. Oke, langsung saja ya teman-teman. Hari ini kebetulan kita belajar bersama-sama. Saya juga masih belajar. Kita akan sharing-sharing terkait kuliah dekat rumah, kenapa enggak ya. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, oh ya belum. Nah, tadi seperti di awal sudah saya perkenalkan, nama saya itu Faridatul Afidah. Saya kelahiran asli Trenggalek. Jadi saya benar-benar belajarnya di Trenggalek semuanya, nggak ada yang dari luar Trenggalek. Kemudian untuk alamat saya tinggal di Kampak, Kabupaten Trenggalek, masih bersama orang tua. Seperti itu. Nah, sebelum saya mau ke penyampaian apa aja sih yang ada di SDK IPPGR di Trenggalek, dari teman-teman kira-kira ada yang tahu nggak? Apa aja sih yang ada di kampus, apa aja sih yang ada di Trenggalek itu? Mungkin yang tahu bisa raise hand atau langsung open mic nggak apa-apa. Ya teman-teman, ada yang tahu nggak di Trenggalek itu ada kampus apa aja? Bisa jawab nanti kalau yang bisa aku kasih saldo Shopee deh. Ya, boleh teman-teman. Sebenarnya aku Ya udah teman-teman coba. Ini uh, salah satu gimana melatih public speaking teman-teman. Karena kalau dari mulai percaya diri dulu, perkara benar atau salah nanti belakangan. Yang penting mencoba dulu. Kira-kira ada yang tahu nggak? Halo teman-teman. oh ini Kak, Orang? udah ada yang balas nih. Tapi adik-adiknya Oh masih lewat chat. ya di chat Kak. Oke, gimana ya jawabannya? Ada di sini STKIP State ITB, bener ini ITB, Polkesma. Ini Oh, ah, siapa Kak itu Kak yang jawab Kak? ada Gigin sama Alicia nih Kak yang berhasil jawab di chat Kak.
Oke, bentar saya cek dulu. STKP Gigin 3, Alicia 1. Yang lengkap ini yang lengkap gimana ini? Yang Oke, ya sudah. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah berusaha menjawab. Jadi macet. Jadi di Trenggalek itu ada sebenarnya ada 3 kampus utama yang memang benar-benar asli milik Trenggalek, yaitu STKIP PGRI Trenggalek, ada STIT Sunan Giri Trenggalek, sama ITB Trenggalek. Namun di Trenggalek juga ada kampus Polkesma, kampus 5 ya atau 6 gitu kalau tidak salah, itu juga ada di Trenggalek dengan jurusan keperawatan. Seperti itu teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang mungkin ada kendala karena street parent ya atau gimana, yang mana teman-teman tidak diperbolehkan untuk merantau atau belajar di luar Trenggalek, masih ada pilihan kok teman-teman daripada tidak kuliah, ada beberapa kampus yang ada di Trenggalek seperti itu. Kemudian karena memang saya kan salah satu mahasiswa STKP PGRI Trenggalek, jadi yang saya jelaskan di sini lebih mengarah di STKIP PGRI Trenggalek, kampus tercinta saya. Nah, untuk program studi di STKIP PGRI Trenggalek itu ada 5 teman-teman. Jadi STKIP PGRI Trenggalek itu basicnya adalah kampus pendidikan atau fakultas keguruan. Di situ ada 5 program studi. Yang pertama ada pendidikan bahasa Indonesia, kemudian pendidikan bahasa Inggris, kemudian ada pendidikan guru sekolah dasar, pendidikan kewarganegaraan, dan juga ada pendidikan kesehatan dan rekreasi atau penjaskesrek. Nah, mungkin dari teman-teman berpikir kan, Kak saya SMA loh, IPA, IPS, atau dan lain sebagainya. Dan mungkin ada yang dari SMK, entah itu dari jurusan apapun, semuanya bisa. Jadi tidak ada kayak yang harus linear seperti itu, tidak. Karena kan kita belajarnya dari basic dulu. Yang namanya pendidikan, kita dicetak sebagai calon pendidik. Artinya nanti kita tidak hanya belajar secara apa ya, secara keilmuan, tapi kita bagaimana bisa mempraktekannya sebagai tenaga pendidik seperti itu. Kemudian untuk jalur masuknya di STKP PGRI Trenggalek itu ada 2, itu reguler sama jalur undangan. Untuk jalur undangan biasanya itu menggunakan nilai raport teman-teman ya. Jadi semester 1 sampai semester 5 itu biasanya yang digunakan sebagai jalur masuk via undangan. Kemudian untuk jalur reguler itu adalah tes mandiri, tes tulis. Jadi STKIP PGRI Trenggalek itu tidak seperti yang kampus-kampus negeri pada umumnya menggunakan SNMPTN ataupun SBM, tapi menggunakan ujian tes mandiri sendiri yang dilaksanakan oleh STKIP PGRI Trenggalek. Seperti itu teman-teman. Nah, kemudian terkait beasiswa, kira-kira ada nggak sih beasiswa di STKIP PGRI Trenggalek? Karena kan teman-teman yang mungkin yang teman-teman ketahui, STKIP PGRI Trenggalek kan merupakan kampus swasta. Nah, kira-kira ada nggak sih beasiswanya? Tentu ada ya teman-teman, termasuk biaya KIP kuliah atau beasiswa KIP kuliah pun juga sudah ada. Jadi di sini ada beasiswa KIP kuliah, beasiswa yayasan, beasiswa kemitraan, dan beasiswa prestasi. Nah, untuk kemitraan itu seperti beasiswa dari BNI, BRI, dan lain sebagainya. Kemudian yang yayasan dari yayasannya sendiri. Nah, untuk beasiswa KIP kuliah, saya rasa untuk teman-teman yang mungkin pada saat SMA itu punya kartu warnanya ungu itu teman-teman, kartu KIP kuliah itu sangat kemungkinan besar mendapatkan KIP kuliah juga di STKIP PGRI Trenggalek. Termasuk saya juga alhamdulillah dapat beasiswa KIP kuliah. Nah, benefit yang saya dapatkan dari KIP kuliah itu ada 2 teman-teman. Jadi saya tuh dapat biaya pendidikan dan juga biaya hidup. Yang mana biaya pendidikan itu
langsung ditransfer ke rekening lembaga untuk biaya selama pendidikan. Kemudian untuk biaya hidup itu setiap 1 semester saya dapat biaya pendidikan sebesar 4.200.000 untuk tahun saya, karena saya angkatan 2020. Nah, itu langsung murni masuk ke rekening teman-teman. Artinya tidak ada sangkut pautnya atau bakal dipotong dari pihak kampus seperti itu. Jadi ketika teman-teman kuliah di STK PPGRI Trenggalek atau kuliah yang ada di Trenggalek terus mendapatkan beasiswa, menurut saya itu sangat untung. Karena apa? Selain kita dapat uang saku, kuliahnya dekat, otomatis itu sangat menghemat biaya. Artinya teman-teman sambil kuliah juga sudah bisa menabung seperti itu. Kemudian untuk yang selanjutnya yaitu ada program MBKM. Karena kan kurikulum sekarang yang dari Pak Nadiem Menteri Pendidikan itu ada yang namanya program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Di situ ada beberapa program termasuk di SDKIP itu sudah mengikuti beberapa program seperti pertukaran mahasiswa, kampus mengajar, kemudian MSIB, dan juga PMM. Nah, di situ teman-teman bisa belajar di luar program studi teman-teman dan juga bisa belajar di luar kampus teman-teman. Artinya, ketika teman-teman kuliah di STK PPGRI Trenggalek, teman-teman tidak menutup kemungkinan bisa belajar di UM misalnya, di luar pulau ataupun di luar kota itu sangat besar. Karena di situ kita bisa mengikuti beberapa program tersebut. Kalau saya sendiri tahun kemarin di semester 4 saya ikut programnya Kampus Mengajar. Kalau untuk Kampus Mengajar sendiri itu programnya adalah kita langsung praktek mengajar di salah satu sekolah 3T ya. Kebetulan saya dapatnya di nggak terlalu tertinggal sih sebenarnya. Dapatnya di SMP Negeri 2 Pugalan. Jadi 1 semester saya mengajar di sana, praktek mengajar di sana, dan juga mendapatkan konversi SKS. Artinya teman-teman itu gimana caranya biar bisa mendapatkan ilmu baru, belajar baru, tapi menguntungkan teman-teman. Di program tersebut saya dapatkan 2 benefit ya teman-teman. Yang pertama konversi SKS sebanyak 20 SKS. Jadi saya 1 semester tidak perlu kuliah dan nilai auto A. Jadi PPK-nya 4. Kemudian untuk yang satunya adalah uang saku. Udah dapat KIP, dapat uang saku juga dari kampus mengajar. Menurut saya itu adalah cara mencari uang dengan cara yang cerdas gitu kita sebagai mahasiswa. Jadi sangat enak sekali teman-teman, nikmatnya menjadi mahasiswa kalau kita itu benar-benar mau berpikir yang terbuka, artinya dinamis dan juga mengikuti perkembangan yang ada saat ini seperti itu. Saya lanjut ya teman-teman. Nah, apa aja sih? Teman-teman sudah tahu belum sih Ormawa itu apa? Ada yang tahu? Jadi Ormawa itu merupakan, saya sedikit masuk ke dunia perkampus ya, dunia perkuliahan. Artinya dalam kampus itu ada yang namanya Ormawa. Ormawa itu merupakan organisasi kemahasiswaan. Jadi di mana di Ormawa itu ada MPM, kemudian ada HMP, dan ada UKM. Untuk MPM sendiri itu merupakan Majelis Permusyawaratan Mahasiswa atau kumpulan dari beberapa mahasiswa yang memiliki kayak tugas itu mengkoordinir, artinya atasnya BEM. Mereka adalah melihat kebijakan-kebijakan dan juga mengkoordinir seluruh Ormawa atau kegiatan kampus. Kemudian ada juga BEM. BEM atau Badan Eksekutif Mahasiswa. Ini kalau dalam sekolah itu biasa disebut OSIS ya. Jadi kalau di BEM itu lebih menaungi seluruh HMP dan juga UKM. Yang seperti saat ini saya ikuti itu juga di BEM, teman-teman.
Jadi sangat luar biasa pengalamannya di sini. Kita juga bisa belajar dengan teman-teman yang lain dari BEM-BEM lain. Jadi peluang untuk menjalin relasi, terus kemitraan itu sangat luar biasa di sini. Jadi manfaatkanlah selagi teman-teman bisa itu untuk membangun jaringan yang seluas-luasnya. Kemudian ada juga HMP. HMP itu adalah Himpunan Mahasiswa Prodi. Di situ merupakan kumpulan dari mahasiswa satu jurusan, satu prodi. Artinya kayak HMP PGSD itu kumpulannya dari teman-teman mahasiswa PGSD. Kalau untuk HMP sendiri itu di bawah naungan prodi secara langsung seperti itu teman-teman. Jadi misal nanti teman-teman masuk ke STKIP, terus masuk prodi bahasa Inggris misalnya ya, nanti akan ikut namanya ESA untuk HMP-nya pendidikan bahasa Inggris. Seperti itu. Nah, untuk sebutan ketua yang ada di HMP itu di sini namanya gubernur dan wakil gubernur. Kalau untuk BEM sendiri yaitu presiden BEM dan juga wakil presiden BEM. Jadi birokrasinya itu kayak cerminan pemerintahan yang ada saat ini seperti itu teman-teman. Kemudian UKM. UKM itu adalah unit kegiatan mahasiswa. Untuk STKIP sendiri itu ada 13 UKM. Jadi untuk teman-teman yang mungkin memiliki passion atau hobi, insya Allah bisa diwadahi teman-teman melalui UKM. Untuk teman-teman yang hobinya mungkin desain atau kreator gitu, bisa banget join di UKM konten kreator. Kemudian untuk teman-teman yang punya hobi tari, kesenian dan lain sebagainya, juga bisa di UKM Tari Bagawanta Chandra. Kemudian teman-teman yang hobinya juga sering nge-game Mobile Legend itu ya, itu juga ada kok teman-teman di sini ada yang namanya UKM e-sport di mana mereka memang dilatih untuk apa ya, menyiapkan diri untuk pertandingan-pertandingan e-sport seperti itu. Dan masih banyak lagi terkait UKM, nanti untuk lebih jelasnya nanti kalau teman-teman kuliah atau mau sharing-sharing bisa banget kapanpun, insya Allah bisa saya. Oke, saya lanjut ya teman-teman. Nah, suka duka menjadi mahasiswa Trenggalek. Suka dukanya apa ya? Untuk sukanya banyak kalau saya teman-teman, karena sukanya kuliahnya dekat. Kemudian yang kedua, saya dapat beasiswa. Kemudian yang ketiga, bisa sambil kerja. Yang keempat ya mungkin kita bisa kok bersaing dengan kampus manapun, karena tergantung gimana kita ke personality-nya ya jadi teman-teman. Kalau untuk dukanya, mungkin dukanya itu lebih ke teman-teman yang nggak percaya diri aja sih. Kalau saya sangat cinta dan sangat bangga menjadi mahasiswa Trenggalek seperti itu teman-teman. Jadi jangan pernah malu atau apa ya, merasa minder, karena siapapun bisa jadi ya apa ya, artinya kita bisa menjadi siapapun ketika kita ada kemauan dan ada niat seperti itu teman-teman. Semuanya nggak menutup kemungkinan kita bisa menjadi bintang di antara yang seperti itu. Nah, kemudian peluang menjadi mahasiswa. Kalau secara apa ya, dilihat 3 poin di bawah itu, walaupun bukan menjadi mahasiswa juga bisa kok Kak gitu kan. Ikut lomba di SMA juga ada, organisasi juga ada, wirausaha juga ada. Nah, tapi yang saya maksudkan di poin ini adalah gimana kita mencari uang dengan cara yang cerdas sebagai seorang mahasiswa. Yang pertama, ikut lomba. Nah, saya sedikit pamer ya, bukan pamer ya, tapi sedikit memberikan motivasi kepada teman-teman. Alhamdulillah, 2 tahun ini saya kebetulan juga mengikuti lomba, yaitu sejenis lomba karya tulis yang diadakan oleh Bilmawa ya. Dan itu hadiahnya nggak main-main teman-teman. Saya untuk 2 tahun ini bisa dapat uang 6 digit lah kalau digabung. Karena untuk program yang pertama di tahun 2022 saya dan teman-teman itu berhasil lolos dan didanai itu dapat sekitar ya 30 lebih lah. Itu kemudian juga dapat konversi SKS. Artinya effort teman-teman yang ya lumayan nggak terlalu effort sih. Gimana ya?
usaha teman-teman itu pasti tidak akan mengkhianati hasil ketika benar-benar teman-teman maksimalkan. Kita ikut lomba mungkin memakan waktu sekitar 1 bulan untuk persiapan itu, tapi benefitnya teman-teman dapat konversi SKS sebanyak 11 yang pertama itu. 11 SKS itu kalau kita ngejar kuliah dan ngejar nilai ya lumayan berat, tapi dengan mengikuti lomba tersebut, teman-teman sudah mendapatkan nilai auto A dan juga hibah dana. Itu kan lumayan banget buat teman-teman ditabung ataupun digunakan untuk keperluan lainnya. Kemudian untuk organisasi. Nah, organisasi itu menurut saya sebagai mahasiswa sangat penting. Karena apa? Dari organisasi ini kita bisa membangun relasi. Jadi, meskipun teman-teman kuliah di STKI PPG di Trenggalek, ketika mengikuti organisasi, pasti jaringannya akan luas. Nah, saya sendiri di Presbem kan juga tergabung di BEMNUS atau BEMNUS dan juga BEMSI. Artinya kita juga mengadakan kongres dan lain sebagainya dengan teman-teman BEM se-Nusantara. Jadi peluang untuk membangun relasi itu sangat besar. Seperti kegiatan-kegiatan di luar kampus pun juga sering saya lakukan. Jadi meskipun kita di STKI PPG di Trenggalek, kita juga sangat bisa belajar dengan teman-teman yang dari kampus-kampus favorit atau kampus-kampus terbaiknya Indonesia gitu, seperti itu. Kemudian untuk wirausaha. Jadi di STKI PPGR Trenggalek itu ada juga mata kuliah yang wajib yaitu wirausaha. Kebetulan juga ada UKM-nya juga. Kemarin juga habis mengadakan pelatihan digital marketing dan juga ngaji planner bersama JNT dari Kediri. Jadi teman-teman selain disiapkan sebagai tenaga pendidik, karena kan kita tidak tahu ya nasib kedepannya kita itu seperti apa, sehingga kita dibekali dengan wirausaha. Jadi banyak sekali mahasiswa-mahasiswa yang sudah memiliki usaha atau memiliki produk yang siap dijual ataupun apa ya afiliator ya bahasanya. Itu sehingga teman-teman ketika nanti harapannya semuanya mendapatkan pekerjaan sesuai dengan ini ya teman-teman linear dengan jurusannya. Tapi kan yang namanya apa ya nasib nggak ada yang tahu. Jadi mereka sudah dibekali dengan itu sehingga teman-teman kalau bisa jangan cari kerja tapi menciptakan lapangan pekerjaan seperti itu. Kemudian yang selanjutnya sudah selesai. Saya yakin, jadi pesan saya seperti ini teman-teman, saya yakin teman-teman yang mau bergabung dalam kegiatan ini adalah teman-teman yang luar biasa, teman-teman yang memiliki kemauan. Jadi semangat untuk teman-teman, kejar kampus impian teman-teman, tapi tetap siapkan planning yang B, jangan sampai kayak saya dulu terlalu ambis untuk ngejar kampus impian saya, dan ujungnya saya gap year 2 tahun, dan akhirnya memilih kuliah di STKI PPGI di Trenggalek. Jadi sayang sekali kalau harus menunda kuliah sehingga seharusnya saya sudah apa, akhirnya saya harus masih menempuh pendidikan di usia saya yang seperti ini. Tapi semuanya harus tetap kita syukuri, pasti ada hikmahnya ya teman-teman, karena ya mungkin kita ada yang beruntung terlahir dari keluarga yang kaya raya, tapi juga ada yang lebih beruntung dilahirkan dengan hati dan tulang yang kuat sehingga kita mampu berusaha sendiri menggapai mimpi kita. Pokoknya inti dari kesuksesan itu kuncinya cuma 2, kesiapan dan kesempatan. Jadi tolong teman-teman mumpung masih jauh, silahkan siapkan benar-benar semuanya dari segi apa ya ilmu ataupun dari segi kesiapan mental dan semuanya silahkan disiapkan sebaik-baiknya sehingga nanti ketika ada kesempatan yang datang teman-teman tidak akan menyesal karena kesempatan tidak akan datang 2 kali seperti itu. Mungkin itu aja Kak dari saya sharing-sharing. Terima kasih. Wow, luar biasa banget nih Kak Farida. Sampai teman-teman di sini pada bilang, Kak Farida ini inspiratif banget. Bener banget ya Kak Farida. Jadi kayak menurut aku justru luar biasa loh dari perjalanan Kak Farida untuk akhirnya memutuskan kuliah di STKIP Trenggalek itu malah luar biasa loh. Maksudku nggak ada justru waktu yang sia-sia ketika kita gap year 2 tahun, tapi akhirnya itu jawaban yang luar biasa. Maksudnya aku ngelihat it's okay gap year 2 tahun, tapi Kak Farida ini tetap berprestasi di kampusnya. Ya Allah, ini mah paket lengkap. Cantik iya nih, pinter iya,
3,5 tahun loh teman-teman. Terus abis itu aktif di BEM, jadi presiden BEM loh teman-teman. Kalau teman-teman tahu jadi presiden BEM tuh sulit loh. Kayak kalau di SMA tuh kayak ketua OSIS, tapi ini lebih gede lagi gitu kan. Ya, Abis itu dengan menang BK-nya. lomba, aktif di lomba. Ya Allah, ini mahasiswa paket lengkap. Dan menurut aku untuk gap year 2 tahun dan akhirnya menjadi sosok yang seperti ini, menurutku terbayar lunas sih Kak. Itu udah keren banget, keren banget. Jadi buat teman-teman, kebetulan nih kemarin tuh Kak ada pembahasan sebelumnya kan. Jadi adik-adik di sini tuh takut Kak. Maksudnya kayak bukan takut sih, jadi lebih kayak banyak kekhawatiran kalau nanti kita bersaing nih dengan kampus impian, terus kayaknya sulit nih Kak. Soalnya kan SBM sekarang, SNBP ya, gitu ya. Ya, Kalau sekarang namanya SNBP, sekarang tuh persaingan sangat ketat gitu kan ya. Jadi memang sangat gimana ya, ya benar-benar harus pintar dan belajar keras gitu kan. Jadi menurut aku juga ya nggak apa-apa kalaupun nanti akhirnya kita nggak mendapatkan kampus impian, bukan berarti takdir kita jadi buruk gitu ya Kak. iya Maksudnya jadi benar-benar. ini jadi pintu yang luar biasa banget gitu loh teman-teman, inspiratif banget gitu. Jadi walaupun nggak dapet kampus impian, Tuhan itu ngasih jalan yang lebih baik, yang luar biasa. Dan justru aku pernah dengar juga dari salah satu kakak kelas aku ya Kak Farida, dia bilang kayak gini, jadi waktu itu dia sedih karena nggak dapat kampus impian juga sama gitu kan ya Kak. Terus habis itu bapaknya bilang gini, Dek, kamu justru enak jadi walau kamu nggak jadi ikan kecil di kolam yang besar, tapi kamu bisa jadi ikan besar di kolam yang kecil. Jadi bukan masalah kolamnya, tapi kamu bisa jadi sosok yang luar biasa di lingkungan ini, whatever walaupun lingkungannya itu seperti apa. Seperti yang aku lihat Kak Farida ini justru jadi sosok yang luar biasa di kampusnya. Ini kayaknya kalau aku bayangin ya Kak Farida ini kalau di kampusnya ini udah jadi kakak-kakak yang banyak fansnya gitu. Di sini aja nih udah pada luar biasa banget nih Kak Farida gitu ya. Ini aku juga ikutan ngefans di luar biasa banget perjalanannya Kak Farida. Nah, untuk teman-teman di sini nih, kita udah bisa masuk ke sesi tanya jawab ya Kak Farida. Oh, boleh, Kayaknya udah boleh, banyak. boleh. Mungkin dari teman-teman ada Boleh yang ya? ditanyakan. Oke, jadi teman-teman di sini boleh yang mau bertanya silakan bisa open mic langsung, open cam, kemudian atau kalau masih malu-malu dan sinyalnya agak sulit ya, jadi bisa lewat chat gitu. Iya, boleh, Nah, boleh. Kak, kebetulan ini jadi ada yang masih malu-malu, jadi ngechat langsung ke aku nih Kak. Jadi adik-adik di sini masih bingung kan tadi udah bagus banget ya, inspiratif. Nah, tapi masih bingung nih Kak, kalau misalnya masih kurang familiar kalau nanti kuliah di STKIP PGRI Trenggalek itu kira-kira lulusannya itu pekerjaannya apa ya Kak? Maksudnya kayak kalau Oh, misal peluang lulusnya. peluang kerjanya gitu. Seperti itu Kak. Oh, jadi begini teman-teman, karena kan saya juga belum lulus sebenarnya, tapi melihat dari track record alumni itu kebanyakan utamanya yang PGSD itu ketika masih kuliah teman-teman banyak yang sudah magang. Artinya sembari karena sama-sama ya linear, jadi kayak kita bisa Halo, apakah dia aku aja? Kak Farida agak nge-freeze. atau di apa magang di SD segala macam saya ditolak untuk ngaji SMP di Balang. Cuma Oke, teman-teman. Kita tunggu sebentar ya, sepertinya ada kendala sinyal. Oke, baik teman-teman. Tadi kan ada dari Kak Farida udah menyampaikan materi. Boleh teman-teman disiapkan di sini pertanyaannya ya seputar STKIP PGRI Trenggalek atau seputar teman-teman gimana kuliah bisa berprestasi seperti Kak Farida gitu kan yang luar biasa banget. Jadi ternyata ini bukan sebuah kendala, justru makin semakin bersinar gitu ketika di kuliah di Trenggalek. Oke, sebentar.
Oke. Sebenarnya teman-teman, ada juga di Tenggara. Oke. Eh, Boleh di sini teman-teman tadi ya, apakah ada pertanyaan seputar tentang kuliah di Trenggalek nih? Baik, di sini ya, oke sebentar. Oke, sambil kita ngobrol-ngobrol ya teman-teman sambil menunggu pembicara lagi konfirmasi. Oke, untuk teman-teman di sini, aku mau nanya deh untuk yang nih, Alicia. Alicia, tadi gimana nih? Untuk kuliahnya, apakah Alicia ada rencana untuk kuliah di Trenggalek atau? Oke. Oh, sudah hadir ya? Mohon Oke, maaf Kak, tadi kendala jaringan jadi saya joinnya pakai HP. iya, iya, nggak apa-apa, Kak. Oke, kita kembalikan dulu ya teman-teman ke Kak Farida dulu. Silakan Kak Farida. Tadi sampai mana ya Kak? Sampai lupa karena terlalu ini tiba-tiba Iya, jaringan. tadi penjelasan tentang kalau lulus dari STKIP PGRI Trenggalek, pekerjaannya apa? Terus tadi Kak Farida jawabnya, eh, Kakak melihat track record selama ini di alumni-alumni STKIP, terutama teman-teman yang magang gitu. Nah, itu ini teman-teman ya. Jadi selain kebanyakan sih jadi tenaga pendidik yang karena memang linear dengan kampus kita itu adalah kampus pendidikan yang mana kita disiapkan sebagai calon guru ya teman-teman. Kemudian ada juga kok di luar yang memang kurang minat di pendidikan meskipun kuliah di pendidikan. Karena kita juga dibekali seperti khususnya di prodi saya itu ada English for Banking, English for Hotel and Tourism, kemudian English for Secretary, artinya peluangnya untuk keluar itu juga banyak kok. Teman-teman ada juga yang kerja di bank, ada juga yang sudah ikut TL itu loh teman-teman, tour leader itu yang biasanya jadi ikut dinas pariwisata kebanyakan teman-teman. Kemudian apalagi ya? Masih banyak sih untuk jurusan yang seperti PKN itu juga ada atau peluangnya untuk kerja di kayak di hukum atau di pengadilan. Terus ada juga teman-teman yang dari Penjas itu kebanyakan jadi pelatih sih kayak coach-coach gitu karena basicnya memang ke olahraga ya. Jadi kayak ada apa ya? Yang seperti volley, turnamen itu kan semuanya ada pelatihnya dan mereka sudah bersertifikat semuanya. Jadi tidak harus kok, meskipun teman-teman dari pendidikan harus jadi guru itu tidak. Karena kalau saya pun kalau bisa jadi yang lain, saya juga pengen jadi yang lain, Kak. Iya, iya, iya. Jadi ternyata peluang kerja setelah untuk STKIP PGRI Trenggalek itu banyak ya, Kak. Salah utamanya memang untuk dijadikan tenaga ahli guru, cuman kita bisa mengembangkan diri. Tadi ya banyak jadi tour guide, tour leader, kemudian juga kerja di bank, asalkan selama periode kuliah itu bisa mengembangkan diri untuk pekerjaan itu gitu ya, Kak. Oke. Ya. Terus ini ada pertanyaan nih Kak dari Nana SMA 1 Bendungan. Dia terinspirasi banget nih sama Kak Farida yang ini kayak prestasinya lengkap nih ya, paket lengkap. Ini kok bisa sih Kak, Kakak bisa mencapai itu semua? Gimana sih Kakak bisa cara bagi manajemen waktunya nih Kak, sehingga Kakak bisa presiden BEM bisa ini kuliah selesai tepat waktu bisa ini semua, aduh semuanya nih Kak, gimana itu kalau Kak Farida sendiri gimana? Apa ya? Nggak tidur. Jangan percaya teman-teman. Jadi gini teman-teman, itu semua tergantung manajemen waktu. Ada yang pernah bilang karena kita terlalu aktif di organisasi, tapi akhirnya malah kuliahnya berantakan karena terlalu berat sebelah ya. Jangan seperti itu teman-teman, itu kesalahan kepada personalnya.
Jadi gini, eh, kalau saya sendiri, gimana cara kita itu mengambil peluang di setiap kegiatan yang kita lakukan. Saya ikut organisasi, tapi saya di situ memberdayakan teman-teman, mengajak teman-teman dari organisasi saya sendiri, khususnya di BEM, itu mengajak teman-teman untuk ikut program-program lomba yang sekiranya itu bisa dikonversi SKS. Jadi tidak mengganggu perkuliahan. Bahkan saat ini, ibaratnya saya tuh tidak kuliah 2 semester, teman-teman. Jadi itu semua full konversi dan itu nilainya A semua. Karena gimana ya? Dari organisasi itu saya mengambil peluang untuk ikut lomba yang sifatnya menguntungkan untuk kita. Jadi kita aktif di organisasi, kuliahnya tidak tertinggal. Seperti itu. Dan jangan lupa, organisasi itu kan tidak setiap hari ya teman-teman. Artinya tidak dari Senin sampai Jumat ibaratnya. Jadi kalau memang terlalu apa ya, diberatkan di organisasinya itu personalnya yang salah. Karena waktunya kuliah ya tetap kuliah, waktunya organisasi, waktunya pulang ya pulang, seperti itu teman-teman. Jadi intinya teman-teman harus dinamis, harus ada perubahan dari teman-teman, jangan sampai apa ya, nggak melek perubahan. Karena di situ kalau ada info apapun, yang namanya organisasi itu tempatnya teman mahasiswa yang kritis. Jadi jangan sampai ada info lomba teman-teman nggak ikut. Sayang banget kalau teman-teman nggak ikut gitu loh. Pasti bisa. Ketika ada kemauan, pasti ada jalan. Seperti itu sih aku yakinnya gitu, Kak. Jadi usaha dulu, nyoba dulu. Kalau rezeki pasti dapat, kalau enggak ya coba lagi lah tahun depan, seperti itu. Jangan pernah nyerah pokoknya teman-teman. Ya dramanya pasti banyak sih ketika mau apa-apa, tapi yang penting niatnya aja dikuatin dulu sama siapanya buat semuanya. Nah, terus ini melanjutkan ada lagi pertanyaan nih Kak dari ini Fitri ya, dari Smanesa Trenggalek. Kak, kalau misalnya nih, tadi kan Kakak tuh udah mengatakan bahwa kita tuh berpikir strategis juga kalau misalnya lomba apa yang udah bisa dikonversi sama SKS. Nah, kalau di Kak Farida sendiri, lomba-lomba sih Kak, maksudnya kan lomba ini bervariatif. Lomba apa nih yang bisa bernilai SKS sehingga kita juga bisa mengejar kuliah tepat waktu gitu sambil mengerjakan lomba. Jadi dapat sekali dayung 2 pulau terlampaui gitu. Iya benar-benar. Kalau untuk pengalaman saya sendiri itu dari program yang saya ikuti kan dari programnya MBKM, itu ada KM. KM itu selama 1 semester dapat konversinya 20 SKS. Kemudian yang di tahun 2022 itu saya ikut program PPK Ormawa itu dapat 11 SKS plus dana hibah ya. Kalau dananya nggak usah disebutin. Terus untuk 2023 ini juga alhamdulillah lolos lagi. Itu saya dapat 10 SKS. Jadi semester ini saya fokusnya hanya di sempro dan skripsi saja. Jadi sudah tidak ada perkuliahan saya karena memang sudah habis di konversi seperti itu. Nah, untuk lomba-lomba apa aja sih yang bisa konversi SKS? Tenang aja teman-teman, ketika teman-teman sudah menjadi mahasiswa, itu ada grup info seputar mahasiswa yang seluruhnya ada di situ. Nah, di BEM sendiri kan ada yang namanya Menteri Luar Negeri dan Menteri Kominfo. Di situ pasti di-share kok. Setiap ada kegiatan lomba apapun pasti di-share ke teman-teman dan itu kan ada termnya ya teman-teman, ada term of reference itu. Di situ pasti ada keterangan di mana itu konversi SKS apa tidak atau hanya uang pembinaan saja gitu ketika memenangkan lomba tersebut. Kebanyakan yang konversi SKS itu yang sifatnya seperti karya tulis, seperti itu. Oh, gitu-gitu. Jadi lomba-lomba terutama yang bersifat ini ya Mbak, ini ya Kak, apa ya? Lomba akademik ya? Iya, Yang yang dikonversi yang bisa dikonversi ke SKS gitu ya. Kalau misalnya lomba-lomba seperti ini Mbak, kita tari ke nasional atau lomba yang seputar kesenian itu bisa dikonversi juga nggak sih Kak? Atau lomba e-sport gitu? Oh, kalau untuk itu kan masuknya ke UKM ya, Kak. Jadi kalau untuk lomba-lomba yang sifatnya non-akademik, itu biasanya kan dapatnya ya reward sama uang pembinaan saja sih, Kak. Karena kan nggak ada linearnya dengan mata kuliah yang berhubungan. Kan konversi itu sifatnya gini, Kak. Misal kita
misal saya ya Kak ikut kampus mengajar itu kan sudah praktek mengajar, otomatis untuk mata kuliah yang seperti micro teaching gitu ya kan, untuk pendidikan micro teaching ataupun mata kuliah TOEFL seperti itu kan sudah dipraktekkan, artinya kita itu dianggap sudah bisa dan mampu, sehingga kita tidak perlu mengambil mata kuliah yang seperti itu. Jadi buat teman-teman di sini tadi strateginya adalah mengambil lomba yang linear dengan akademik jurusan yang teman-teman ambil nanti saat kuliah. Salah satunya kalau kuliah di PGRI ya linearnya dengan pengabdian keguruan ya Kak. Lomba karya tulis putar pendidikan juga gitu. Nah, terus ada lagi nih pertanyaan, Kak, kalau misalnya nih kan kuliah di STKIP itu apa aja sih? Kalau misalnya kita tertarik nih mau daftar di STKIP, apa aja yang harus kita persiapkan untuk daftar? Dan tesnya sulit gak sih? Ini kan udah nih tes SNBP nih kayak, aduh pusing nih Kak. Masa tes apalagi nih, SIMAK segala macam ini banyak tes pusing. Ini tes STKIP pusing juga nih Kak. Apa gimana nih Kak? Tenang kok teman-teman. Kalau teman-teman udah biasa mengerjakan soal-soal yang kayak SNBT ya Kak namanya, atau apa yang sekarang itu, dan lain sebagainya, semuanya sama kok. Semuanya itu pengetahuan umum, hampir sama. Ketika nanti teman-teman belajar mempersiapkan untuk tes seluruh perguruan tinggi, ibaratnya ya, yang umum adalah SNBT atau apa itu. Nah, itu sudah mencakup semuanya. Jadi, I think easy kok untuk teman-teman yang baru fresh graduate. Untuk saya aja yang gap year masih bisa mengerjakan kok. Jadi, yakin aja teman-teman. Pasti bisa. Gitu-gitu. Jadi Sulit yang dibayangkan. nggak sesulit itu ya Kak. Kira-kira seputar soal-soalnya apa tuh Kak? Apakah soal-soal TP apa ya? Kalau sekarang tuh aku kurang familiar. TPA ya, TPA atau ada soal IPA, fisika, matematika gitu Kak? Atau gimana Kak? Iya Kak, seperti itu. Jadi pengetahuan umum yang iya, TPA Kak. Jadi pengetahuan umum. Jadi kayak kan campuran gitu ya Kak ya. Aku juga kurang ini sih Kak, terlalu bahasanya beda gitu sama tahun saya sama yang sekarang. Intinya Oh, pengetahuan umum yang ada matematikanya, ada IPA IPS seperti itu sih. jadi memang seputar pengetahuan umum, tapi insya Allah nggak sesulit sebelum-sebelumnya ya Kak. Jadi yang penting tetap belajar, tetap dipersiapkan gitu ya. Cuman tenang, nggak terlalu sulit gitu. Terus, oke, sebentar lagi. Mana? Wait, ini ada pertanyaan lagi Kak, sebentar. Oh ya Kak, tadi seputar yang beasiswa nih Kak. Jadi kan kita di Trenggalek Scholar Talk itu memang membahas salah satunya beasiswa-beasiswa. Kalau di STKIP tadi kan ada memang biaya uang semesteran ya Kak. Nah, tapi kalau beasiswa-beasiswa yang banyak bisa kita peroleh selama masa kuliah ataupun kita persiapkan untuk apa misalnya dari sebelum kuliah sebelum masuk gitu kan jadi biar full full di cover gitu di cover biayanya jadi gratis gitu kuliah di STKIP ada nggak Kak? Ada Kak, saya tuh salah satunya itu. Saya tuh mahasiswa bidik misi, saya tuh KIP kuliah Kak. Jadi saya tuh cuma membayar uang 200.000 untuk uang pendaftaran saja. Selebihnya saya nggak pernah ditarik uang sama sekali per detik ini pun sama sekali Kak. Jadi saya murni gratis gitu. Udah sekolah, udah dapat ilmu ya karena kuliah. Kemudian juga dapat uang saku. Jadi kayak biaya hidup untuk teman-teman kita yang ada di Trenggalek dengan nominal 1 semester 4,2 ya 4.200.000 itu kita masih bisa nge-save gitu loh kalau untuk kita yang nggak terlalu boros, maksudnya masih hemat dan juga tinggal sama orang tua gitu kan. Saya rasa teman-teman masih bisa menabung dengan uang segitu. Apalagi di tahun 2023 dan 2022 ini untuk biaya KIP kuliah itu naik menjadi 48. Jadi per mahasiswa per semester itu dapatnya 4.800.000. Kalau saya 42 Mas Yan. Luar biasa. Kira-kira persyaratan untuk misalnya di sini ada teman-teman atau adik-adik yang tertarik nih Kak buat daftar KIP
Itu persyaratannya apa aja sih Kak yang kita bisa siapkan nih dari sekarang? Nah, mungkin teman-teman ragu ya, karena dulu SMA nggak punya. Tapi kan saya juga nggak punya. SMA itu juga nggak dapat KIP yang PIP ya kalau SMA itu bahasanya. PIP itu nggak dapat. Cuman pas waktu kuliah, saya tuh mengajukan untuk daftar KIP. Nanti pasti ada form-formnya yang lumayan ya, banyak yang harus teman-teman isi. Kita juga daftar di linknya KIP kuliah yang memang milik nasional itu, teman-teman. Jadi teman-teman bisa kok dari sekarang atau mungkin kelas 3 itu daftar sendiri. Nanti kan verifikasi eh, keterima atau tidak itu dari kampus seperti itu. Nah, tadi kayak sempat baca itu selain KIP apa ya Kak gitu ya beasiswanya ya? Atau gimana Kak ini? Dijawab sekarang atau gimana? Jadi untuk teman-teman yang mungkin nggak bisa dapat beasiswa itu bisa kok mengajukan kayak beasiswa yayasan, ada juga beasiswa kemitraan. Jadi beasiswa yang di apa ya? Kok disponsori ya Kak? Intinya yang dari BNI, dari BRI, dari mitra-mitra seperti itu Kak. Oh, jadi selain kalau misalnya kita nggak dapet nih KIP, jadi bisa dapat beasiswa tadi mitra, kemitraan, Kemitraan, dan beasiswa beasiswa yayasan sama gitu. prestasi Kak. Jadi syaratnya tadi berprestasi ya teman-teman. Jadi kalau bisa berprestasi, sebenarnya Kak Farida juga bisa banyak ya Kak sebenarnya dapat beasiswanya ya Kak. Kalau teman-teman Kan nggak tadi double Kak. ya nggak boleh double ya Kak. Oke teman-teman, jadi sebenarnya kalau teman-teman bisa berprestasi nanti di kampus, tenang aja banyak beasiswanya. Pun kalau misalnya misalnya biasa aja gitu, tetap ada peluang-peluang selama teman-teman nanti pantauin ya Kak, info-info mahasiswa gitu, info beasiswa gitu. Itu ada, tapi di sini yang Kak Farida share itu seputar beasiswa kemitraan dan yayasan. Tapi banyak banget teman-teman, selama teman-teman nanti aktif di kampusnya. Oke, sebentar. Aku cek lagi nih Kak. Apakah di sini teman-teman dari siapa? Gigin, Alicia, Belika, apakah ada pertanyaan? Boleh nih. eh, oke, silahkan teman-teman ada yang ingin bertanya. Be- Oke, terus Kak, melanjutkan lagi nih. Kan sebenarnya kalau STKIP itu jurusan-jurusannya di perkuliahan itu apa aja sih Kak? Maksudnya kan ini fokusnya keguruan, tapi apakah jurusan-jurusannya ini memang semuanya keguruan? Ya pasti sih, cuma mesti kayak jurusan-jurusannya apa aja sih Kak? Yang akhirnya kita bisa banyak kembangin gitu. Tadi kan kalau Kak Farida dari jurusan bahasa Inggris, apakah ada jurusan-jurusan lain nih Kak? Biar adik-adik semakin tertarik gitu. Nah, jadi untuk program studinya sendiri itu ada 5 Kak ya. Tapi yang perlu apa ya, dikutip itu kita pendidikan. Jadi semuanya pendidikan. Pendidikan bahasa Indonesia, pendidikan bahasa Inggris, pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, pendidikan guru sekolah dasar dan juga pendidikan kesehatan jasmani dan rekreasi. Jadi ada 5 prodi itu Kak. Untuk kayak pengembangan itu kan bisa melalui unit kegiatan mahasiswanya, Kak. Seperti kayak yang kewirausahaan tadi. Dan juga mungkin untuk lomba-lomba itu lebih fokusnya berada di UKM penalaran. Di situ memang teman-temannya sekelompok orang yang ambisi ya, bukan ambisi ya, tujuannya memang meraih hibah-hibah pemerintah gitu. Jadi kayak ikut-ikut lomba yang sifatnya kayak karya tulis, karya ilmiah dan lain sebagainya. Seperti itu teman-teman. Goal mereka kalau dihitung ya mereka itu mahasiswa yang siswanya banyak karena apa mereka gitu selalu update untuk ikut-ikut kegiatan yang sifatnya menguntungkan untuk mereka. Jadi saya katakan tadi apa ya peluang menjadi mahasiswa mencari uang dengan cara yang cerdas. Jadi tetap linear, tetap kuliah, tapi teman-teman dapat uang saku juga seperti itu. Oh gitu. Jadi sebenarnya ini kan oh ya tadi ada yang bertanya juga Kak di chat. Kalau misalnya ini kan ternyata sambil lomba, sambil kuliah bisa sambil menghasilkan uang juga ya Kak. Berarti
kalau di kuliah di STKIP Trenggalek itu bisa sambil kerja juga nggak sih Kak? Misalnya kita sambil kerja jadi pegawai apa gitu. Apakah waktunya bisa ada yang fleksibel atau maksudnya biasanya ada kelas yang waktu-waktu mendukung karyawan gitu loh Kak? Atau strict gitu Kak jamnya? Bisa banget Kak. Waktu saya semester 1 pun saya masih sambil kerja Kak. Jadi saya tuh dulu juga kerja. Jadi Oh gini, gitu. Jadi gimana Kak? kuliah di STKIP kan paling pagi ya. Paling paginya kuliah di sini itu jam 2. Jadi teman-teman untuk apa ya, yang sambil kerja, misalnya kan banyak dari teman-teman STKIP juga yang sudah magang di sekolah-sekolah, dan jam sekolah itu kan kebanyakan sampai jam 2 atau jam berapa ya? SMP sampai jam 2, kalau SD paling jam 12-an sudah pulang. Itu bisa banget karena nanti teman-teman bisa ngambil kuliah yang malam, yang habis maghrib seperti itu. Jadi siangnya full untuk kerja. Kebanyakan di sini juga sambil kerja sih Kak, teman-teman mahasiswanya. Oh Mengingat jadi juga ini yang sore malam oh. kuliah. Nggak ada yang kelas pagi Kak, jarang. Kecuali mungkin penjas ya, karena mungkin praktek gitu, ya kali renang siang-siang gitu kan, nggak mungkin gitu loh. Iya iya. Jadi teman-teman nih, kebetulan kalau misalnya ada orang yang sukanya kuliah siang ataupun sambil kerja, misalnya paginya jadi ngajar dulu atau teman-teman paginya mau kerja jadi karyawan di mana, siangnya juga bisa ya lanjut kuliah di STKIP. Ini bagus banget loh teman-teman. Jadi sekali mendayung 20 terlampaui benar-benar bisa dilakukan di STKIP Trenggalek. Nah, terus Kak, ini juga jadi topik hangat ya di pembicaraan-pembicaraan sebelumnya, bahwa sekarang kan di TikTok sebelumnya pernah viral salah jurusan gitu Kak. Jadi kayak kalau kuliah di sini, jadi adik-adik tuh kayak masih ragu-ragu gitu untuk menentukan jurusan di kuliahan karena banyak keraguan untuk nanti salah Kak ngambil jurusan terus aku kayak nggak tahu nanti aku kayak gimana. Nah menurut Kak Farida sendiri benar nggak sih kayak ada salah jurusan terus atau apa yang harus kita lakukan kalau memang di jurusan itu pun kita minatnya mungkin belum terlalu suka ya Kak di awal-awal gitu. Yang namanya awal ya Kak, pasti ada kok keraguan. Termasuk saya sendiri tuh kayak gini, salah nggak sih aku ngambil bahasa Inggris gitu loh. Ini kan terlalu, untuk aku yang masih basic bahasa Inggrisnya pada saat waktu lulus, apalagi sudah berhenti 2 tahun ya Kak. Kayak otak itu jarang dipakai buat belajar gitu kan. Jadi yang rasa sih, tapi gini teman-teman tuh nggak sendiri. Jadi ketika masuk itu disitulah teman-teman memulai apa ya, persirkelan bahasanya ya. Gimana ya? Intinya gimana kalian pinter-pinter nyari teman. Namanya mahasiswa itu udah beda, bukan kayak SMA lagi ya teman-teman. Jadi tergantung circle pertemanan teman-teman itu. Kalau teman-teman masuk terus ikut mahasiswa kumpulannya kupu-kupu, artinya kuliah pulang. Ya teman-teman lama kelamaan juga akan seperti itu. Jadi pengaruh teman itu sangat luar biasa menurut saya ya. Jadi gimana tergantung minatnya. Kalau saya karena memang saya tuh dari keluarga yang menengah ke bawah, jadi kalau ketika saya sudah ada kesempatan, diberikan kesempatan untuk kuliah, ya benar-benar saya yakinkan diri saya tuh saya bisa, saya nggak salah jurusan, saya akan berusaha, pasti bisa kok. Karena dari basic dulu teman-teman, jadi awal semester itu pasti basic, pengenalan dulu, kayak ibaratnya brainstorming ya. Jadi apa ya, materi yang dulu mungkin terbenam, udah ketimbun, kelamaan gara-gara gagal nggak kejar kampus impian, kan bisa aja udah mati rasa ya otak buat mikir. Itu pasti kebangun kok, lama kelamaan nanti oh iya kita bisa belajar, dan kita juga nggak sendiri, kita bisa tanya teman kita. Jadi jangan sampai teman-teman gara-gara mikir salah jurusan akhirnya putus kuliah, itu sangat disayangkan banget. Intinya sudah komitmen masuk kuliah ngambil jurusan itu ya teman-teman harus yakin dan pelajari sampai tuntas, seperti itu. Udah Kak, mungkin itu aja sih kalau dari saya. Benar-benar. Jadi memang tadi yang aku garis bawahi dari Kak Farida, pesan buat teman-teman nanti kuliah pun dimanapun misalnya alhamdulillah STKIP atau dapat kuliah di yang lain, yang penting adalah circle. Ini baru banget loh Kak, aku baru dengar maksudnya dari pembicara sebelum-sebelumnya bahwa iya betul circle ya teman-teman. Jadi kalau ngomongnya bahasanya apa ya kalau anak SMA
gengnya gitu ya Kak, geng pertemanan gitu ya Kak. Jadi eh, geng-gengnya teman-teman itu kalau di kuliah itu harus dipikirkan gitu. Maksudnya kayak apakah pertemanan ini saling menguntungkan dan bisa saling support satu sama lain untuk dukung gitu. Jadi jangan sampai kalau sekarang tuh gengnya yang toksik gitu, yang kayak aduh aku mager kita absen aja gitu. Jangan gitu. Cari geng yang ayo kita lomba, kita cari lomba yang menghasilkan cuan gitu kan. Atau kita ada ikut ini MBKM ya Kak tadi. Jadi cari benar-benar pertemanan yang bagus gitu. Bisa dimulai untuk dari SMA ini cari pertemanan yang saling mendukung untuk bisa kuliah lanjut S1. Jadi teman-teman punya semangat nih bareng-bareng sama-sama. Nah, terus oh ini udah hampir jam 11 nih Kak. Nah, terakhir dari Kak Farida, pesan dong Kak untuk di sini nih teman-teman dan adik-adik yang dari SMA dari Kabupaten Trenggalek, kira-kira ada pesan nggak sih Kak buat teman-teman yang biar masih ragu-ragu kuliah gitu kan, ragu-ragu untuk ngambil jurusan kayak aku bisa nggak ya gitu, terus kayak memberikan semangat buat mereka dimanapun kuliahnya, di luar di kampus impian ataupun di Trenggalek sekalipun kita tetap bisa berkembang dan jadi keren kayak Kak Farida. Jadi untuk teman-teman semuanya intinya jangan pernah patah semangat. Insya Allah jangan jadikan apa ya, mungkin ekonomi keluarga menjadi alasan untuk kita tidak mau berkuliah atau apa. Pasti insya Allah ada jalan kok teman-teman. Saya juga bukan dari keluarga yang berada. Ketika niat kita memang sudah benar kita tancapkan di hati, pengen kuliah itu insya Allah pasti ada jalan keluar. Di Trenggalek pun juga banyak kok beasiswa, sehingga teman-teman pasti insya Allah dapat kalau memang teman-teman ada kemauan. Kemudian untuk teman-teman tetap semangat kejar kampus impian, karena biar bagaimanapun yang namanya mimpi itu tetap harus kita kejar. Yang pertama adalah kejarlah kampus impian, tapi jangan lupa, pokoknya pesan saya satu, jangan sampai lupa bikin planning, karena kita nggak tahu nanti kita bakal diterima. Jangan terlalu optimis seperti saya sehingga nggak ada planning waktu itu, sehingga akhirnya menunda perkuliahan. Sangat sayang banget teman-teman. Jadi biar teman-teman itu alurnya juga ini ya teman-teman, ketika lulus umur sekian kan udah waktunya SMA selesai bisa langsung kuliah. Jangan pernah pikir kalau nggak ada jalan keluar. Insya Allah ada jalan keluar. Intinya kunci tadi, kembali ke yang saya sampaikan di awal, kunci sukses itu cuma dua, kesiapan dan kemauan. Jadi kesiapan dan juga kesempatan. Intinya siapkan diri teman-teman mulai dari sekarang. Jadi ketika ada kesempatan, pasti teman-teman bisa mengambilnya. Itu aja sih Kak dari saya. Oke, terima kasih luar biasa banget pesan dari Kak Farida. Ingat ya, dua, kesiapan dan kesempatan nggak bisa diambil kalau nggak siap ya Kak Farida. Oke, terima kasih banyak Kak Farida atas waktunya hari ini memberikan insightful banget buat kita kalau ternyata menjadi sosok yang luar biasa di kampus Trenggalek. Oke, sebelumnya nih, sebelum Kak Farida tutup, teman-teman boleh dong di sini open ucapkan terima kasih untuk Kak Farida yang sudah menyempatkan waktu hadir hari ini. Silakan teman-teman, yuk kita bilang sama-sama terima kasih Kak Farida. Oke, aku aba-abain ya. Siap teman-teman? Oke, siap. Boleh kasih stiker buat Kak Farida. Terima kasih ya Kak Farida. Oh iya, aku lupa. Satu lagi Kak, kita belum foto nih Kak. Foto bareng-bareng. Oh, iya, Terus lupa nggak ya. pakai, karena sudah di HP nggak bisa ini, nggak apa-apa. Oh iya, nggak apa-apa nanti pakai operator. Ada dari operator. Oke, sebentar ya. Kita mahasiswa kita semangat aja teman-teman, nggak usah formal-formal. Sebentar, sebentar. Sebentar. Konot. Boleh teman-teman siap-siap open cam.
Oke. Maaf Kak, tadi aku baterainya hampir habis ya, jadi tadi cepet-cepet dulu. Oke, kita siap-siap ya. Boleh teman-teman di sini ada Gigin, Alicia, ada Belika, Nana. Boleh kita sempatkan nih mau foto bareng pembicara. Silakan untuk open cam atau memberikan reaction stiker jadi kita tahu teman-teman hadir. Oke, siap-siap ya teman-teman. Oke. Oke, siap. Sebentar, ini satu Sudah slide siap ya, dulu Kak? ya. Oke, Sudah siap ya, Kak? bentar. Siap-siap. Oke. Silakan siap-siap. Hitungan ketiga aku ambil gambarnya ya. 1, 2, 3. Sebentar. Sekali lagi ya. Silakan pakai gaya bebas. 1, 2, 3. Sudah, Kak. Oke, terima kasih Kak. Oh ya, tadi belum ya. Sebelum kita tutup, tadi silakan teman-teman di sini untuk mengucapkan terima kasih kepada Kak Farida atas materi-materinya yang luar biasa. Boleh lewat chat, boleh lewat open mic langsung ya. Terima kasih Kak Farida. Oke. Sama-sama. Oke, ini terima kasih ya Kak Farida. Boleh silakan Kak Farida dipersilakan untuk live Zoom. Oke, terima Oh, kasih Kak. sebentar, Kak. Tadi untuk yang jawab yang kampus tadi, Gilang sama siapa ya, Kak? Nanti nomor HP-nya jangan lupa dikirim ke, mungkin ada grupnya atau gimana ya, Kak, Iya, untuk ada teman-teman grupnya ini? Kak. Tadi ada Oh, yang iya. namanya Gigin Kak. Pilih salah satu aja atau gimana Kak? Yang lengkap tadi siapa? Gigin ya? Yang Ya, Gigin nyebutin Kak. udah tiga. Iya, nanti Nah, silakan dikirim nomornya ya, ya, atau untuk akun Gigin ya Kak. Shopee. Oke, siap. Iya. Nanti aku kirim nomornya ke Kak Farida. Oke, terima kasih Kak Oke, Farida. Kak. Ya, terima kasih semuanya. Semangat ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izin live ya, Kak Iya, ya. silahkan Kak. Oke, teman-teman, jadi sebelum kita tutup untuk sesi satu ini, batch 1 dari Trenggalek Scholar Talk. Jadi dari awal kan aku udah mengatakan bahwa yuk teman-teman aktif di acaranya, kalian teman-teman komentar, kemudian datang, hadir, aktif, isi absensi dan juga bertanya. Dan di akhir kita akan merekap semuanya peserta untuk menentukan peserta terbaik untuk di acara Trenggalek Scholar Talk ini. Nah, jadi kita udah, biar seru nih, kakak Karwi apakah bisa dikasih sound ya Kak, yang menggelegar gitu, sebelum kita pengumuman untuk peserta terbaik nih teman-teman, peserta terbaik yang aku udah amati dari kemarin, hadir di awal, hadir di akhir, dan juga aktif gitu ya. Di sini aku udah mantengin nih satu-satu. Siapa ya yang di sini udah aktif bertanya dari kemarin dan juga kehadirannya lumayan juga nih banyak gitu kan. Jadi kita nggak dari satu aspek aja ya teman-teman, kita ngeliat dari beberapa aspek, itu dari aspek kehadiran juga, keaktifan teman-teman juga, dan kita ngeliat teman-teman antusiasme di grupnya. Oke. Apakah sudah? Oke. Siap-siap nih teman-teman, kita umumkan ya. Jadi untuk peserta terbaik adalah yang memiliki kehadiran bagus dan juga tadi antusiasme dan pertanyaannya. Itu adalah kita panggil Giondra dari SMA 2 Trenggalek. Tepuk tangannya tolong teman-teman buat Giondra. Yuk kasih stiker buat Giondra. Boleh silakan. Apakah Giondra bisa muncul untuk ngasih pesan kesan jadi peserta terbaik? Gimana nih rasanya Giondra? Iya, halo Kak.
Halo, halo Giandra. Selamat pagi. Selamat pagi. Iya. Aduh, gimana nih? Jadi kesannya ikut Zoom ini tuh dapat pelajaran juga, terus pengalaman dari orang lain gitu, bisa sharing. Terus pesannya meskipun kita nggak dalam ekonomi kurang lah buat kuliah itu jangan menyerah dulu. Kan bisa dicoba di kedinasan juga kan yang nggak pakai biaya. Terus jika belum dapat restu orang tua itu dibujuk dulu orang tuanya karena itu restu orang tua itu paling penting kak gitu. Oke. Giondra, boleh nggak kita on cam untuk difoto peserta terbaik gitu? Oh, Buat boleh. Oke. Jadi teman-teman tadi, oke. Oke, ini lagi di kamar. Oke, boleh Kak dari Kak operator untuk foto. Oke. Oke, siap-siap ya. 1, 2, 3. Ya. Sudah. Oke. Oke. Terima kasih, terima kasih ya Giondra udah hadir dan juga dari kemarin aktif bertanya dan hadir juga untuk di sesi terakhir ini. Nah, buat Ya, tadi Gigin jangan lupa nanti kontak aku ya di grup. Boleh nanti cari di grup untuk nanti hadiah selanjutnya dan boleh juga Giondra nanti untuk setelah ini kontak aku untuk dapat hadiahnya. Oke. Terima kasih buat teman-teman udah hadir di acara Trenggalek Scholar Talk. Kita sharing pengalaman dan aku harap teman-teman di sini bukan belajarnya hanya sekilas sampai sini aja, tapi ini jadi salah satu batu loncatan untuk teman-teman belajar bahwa ternyata kita punya banyak kesempatan dan nggak hanya terfokus kepada kendala-kendala kita. Ternyata banyak banget kesempatan. Dan terima kasih juga buat teman-teman di sini. Mohon maaf kalau kami dari tim Akarwi yang mengadakan Trenggalek Scholar Talk masih banyak kekurangannya. Makasih teman-teman udah hadir dan kita tutup untuk acara Trenggalek Scholar Talk hari ini. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan boleh beristimewa. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya. Oke.